Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Preskubisis adalah menurunnya kemampuan mendengar akibat pertambahan usia. Kondisi ini ditandai dengan sulitnya mendengar suara bervolume tinggi, seperti dering telepon dan bunyi alarm. Preskubisis merupakan kondisi yang wajar terjadi. Sebagian besar penderita preskubisis adalah lansia berusia 65 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan beberapa fungsi tubuh akan mengalami penurunan seiring proses penuaan. Penyebab preskubisis. Penyakit preskubisis terjadi akibat proses penuaan yang menyebabkan penurunan pada fungsi pendengaran. Penurunan fungsi pendengaran ini bisa dipicu oleh rusaknya gendang telinga, infeksi, penumpukan kotoran, gangguan saraf telinga, timbulnya tumor atau kelainan pada tulang telinga. Selain penuaan, ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan penurunan fungsi pendengaran, diantaranya yaitu melakukan aktivitas yang menyebabkan telinga terpapar suara bising dalam jangka waktu lama, misalnya mendengar musik dengan volume keras, kebiasaan merokok, lingkungan kerja yang bising seperti lahan pertanian, area konstruksi bangunan atau pabrik, gangguan kesehatan yang menyebabkan terganggunya aliran darah ke telinga seperti penyakit jantung, hipertensi, atau diabetes, dan penyakit yang menimbulkan gejala demam tinggi seperti meningitis. Demam tinggi dapat menyebabkan rusaknya koklea dan faktor keturunan. Gejala preskubisis yaitu telinga sering berdengung, tidak mampu mendengar suara bervolume tinggi, sulit memahami perkataan orang lain, terutama jika ada latar suara yang bising atau dalam kerumunan orang, sering meminta orang lain untuk mengulangi perkataan, dan sulit memahami percakapan melalui telepon. Pengobatan preskubisis ditentukan berdasarkan penyebab dan tingkat keparahannya. Salah satu metode pengobatan preskubisis yang sering dipakai adalah menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar diperuntukkan bagi penderita preskubisis yang mengalami kerusakan telinga bagian dalam. Penggunaan alat bantu dengar, jenis pengobatan lain yang dapat dilakukan yaitu 1. Pembersihan kotoran telinga. Metode ini dilakukan untuk mengangkat kotoran telinga yang menyumbat telinga bagian dalam. Kotoran akan diangkat dengan cara dikorek atau disedot dengan alat khusus. 2. Operasi telinga. Prosedur operasi dilakukan untuk mengatasi hilangnya pendengaran akibat cedera telinga, infeksi berulang, atau adanya kelainan pada tulang telinga. 3. Implan koklea. Metode implan koklea dilakukan dengan cara menanam sebuah alat untuk membantu fungsi koklea di dalam telinga. Koklea berfungsi mengambil dan menyampaikan getaran suara ke otak melalui saraf pendengaran. 4. Terapi membaca gerak bibir. Terapi ini dapat dijadikan pilihan lain oleh penderita preskubisis untuk mengatasi masalah pendengaran. Melalui metode ini, ahli terapi akan mengajari penderita cara membaca gerak bibir serta gerakan tubuh lawan bicara. Komplikasi preskubisis. Hilangnya pendengaran dapat memberikan dampak yang besar terhadap kualitas hidup penderita preskubisis, terutama pada lansia. Gangguan pendengaran menyebabkan percakapan sulit dilakukan, sehingga mereka cenderung menjadi penyendiri dan merasa depresi. Di samping itu, hilangnya pendengaran juga menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, seperti kemampuan memahami dan mengingat sesuatu, serta memecahkan masalah. Penurunan kemampuan mendengar seiring pertambahan usia memang sulit dihindari. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kondisi ini terjadi secara dini dan berkembang lebih cepat, yaitu menggunakan pelindung telinga seperti busa penyumbat telinga jika Anda bekerja di lingkungan kerja yang bising. Menghindari berbagai aktivitas yang berisiko merusak pendengaran seperti mendengar musik dengan volume tinggi. Tidak memasukkan benda atau cairan apapun ke dalam telinga tanpa seizin dokter. Mengonsumsi makanan bernutrisi. Berolahraga untuk mencegah penyakit yang berisiko mengganggu fungsi indera pendengaran seperti diabetes. Berhenti merokok. Melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran secara rutin ke dokter.
Pengkajian pada lansia yang mengalami gangguan pada sistem pendengaran meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Meminta untuk mengulangi pembicaraan. 2. Menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. 3. Memalingkan kepala terhadap pembicaraan. 4. Sulit membedakan pembicaraan antara bunyi suara orang lain yang parau atau bergumam. 5. Masalah pendengaran pada kumpulan yang besar terutama dengan latar belakang yang bising, berdering atau berdesis yang konstan. 6. Volume bicara meningkat. 7. Sering merasa sedih, ditolak lingkungan, malu, menarik diri, bosan, depresi, dan frustasi. Masalah keperawatan pada lansia dengan gangguan sistem pendengaran yang sering muncul yaitu 1. Gangguan persepsi sensori pendengaran. 2. Berisiko cedera. 3. Gangguan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 4. Kurang pengetahuan. 5. Gangguan komunikasi. 6. Gangguan sosialisasi. Intervensi keperawatan pada lansia dengan gangguan sistem pendengaran adalah: pertama, kaji penyebab adanya gangguan pendengaran. Kedua, bersihkan telinga, pertahankan komunikasi. 3. Berbicara pada telinga yang masih baik dengan suara yang tidak terlalu keras. 4. Berbicara secara perlahan-lahan, jelas, dan tidak terlalu panjang. 5. Beri kesempatan klien untuk menjawab pertanyaan. 6. Gunakan sikap dan gerak objek untuk memudahkan persepsi klien. 7. Beri sentuhan untuk menarik perhatian sebelum memulai pembicaraan. 8. Beri motivasi. 9. Kolaborasi untuk menggunakan alat bantu pendengaran. 10. Lakukan pemeriksaan secara berkala.